Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi PKH dan BPNT hari ini. Nah, ada pengumuman penting untuk para KPM BPNT setelah pencairan di kantor pos. Nah, apakah harus belanja lagi di e-warung atau tidak? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, informasi yang pertama untuk KPM BPNT. Nah, di sini ada sebuah informasi ya teman-teman atau pengumuman untuk KPM BPNT sebagai pemahaman buat KPM semuanya terkait masalah penyaluran BPNT. Jadi yang pertama untuk daerah yang terpantau telah salur pada tanggal 21 Februari 2022 kemarin ada di daerah Bandung, Tegal, dan Brebes. Dan kemungkinan akan terus menyebar ke seluruh daerah ya. Nah, sementara pada hari ini tanggal 22 Februari 2022 penyaluran awal akan ada di wilayah Cilacap serta di wilayah Banyuwangi. Jadi untuk KPM BPNT yang berada di wilayah Cilacap dan Banyuwangi ini siap-siap akan ada pencairan ya secara tunai melalui kantor pos. Baik itu langsung datang ke kantor pos ataupun dilaksanakan door to door oleh petugas posnya. Nah, yang perlu KPM ketahui semua masih hanya sebatas beberapa daerah saja ya. Jadi ini masih secara bertahap. Nah, karena BPNT ini akan disalurkan sampai tanggal 5 Maret 2022. Jadi masih banyak waktu. Nah, kemudian terkait masalah surat undangan dari kantor pos, pihak pos yang membuat undangannya ya, dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dalam menyampaikan undangan ke KPM penerima. Dan kemudian pihak desa atau kelurahan diberi tanggung jawab untuk memberikan surat undangan dari kantor pos kepada KPM tersebut sebagai penerima BPNT. Jadi bisa saja surat undangannya ini dilakukan atau diberikan oleh pihak kelurahan atau langsung dari petugas pos yang datang ke rumah masing-masing. Nah, kemudian untuk undangan adalah syarat wajib yang harus dibawa ya saat pencairan. Nah, sebab dalam undangan tersebut memiliki scan barcode ya teman-teman yang nantinya sebagai bukti KPM dengan di scan barcode saat pengambilan bantuannya. Jadi ada kode barcode nanti di situ akan di-scan ya oleh petugas pos. Nah, bagi KPM yang belum mendapatkan surat undangan mohon tetap bersabar ya teman-teman karena penyalurannya secara bertahap dan penyaluran ini akan terus berjalan sampai tanggal 5 Maret 2022. Dan pihak pos memiliki kantor cabang di setiap daerah ya, serta berhak menyalurkan bantuan BPNT. Nah, karena dalam menyampaikan undangan PT Pos juga harus melihat dulu titik lokasi penyaluran. Nah, baik jadwal, tempat, hari, jam, dan tanggal penyalurannya. Nah, kemudian bagaimana jika sudah cair dari kantor pos sebesar Rp600.000? Nah, jawabannya jika sudah menerima Rp600.000, mohon KPM belanjakan sesuai kebutuhan pokok. Sebab nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban ya atas penggunaan dana bantuan program BPNT tersebut. Nah, karena BPNT adalah program bantuan pangan non-tunai. Jadi harus dibelanjakan sembako sesuai kebutuhan pokok KPM semuanya. Nah, kemudian di mana KPM bisa membelanjakan dana bantuan tersebut? Di sini saat penyaluran, pihak PT POS sebelumnya sudah memberikan titik lokasi tempat penyaluran untuk KPM dalam mengambil bantuannya, entah itu di kelurahan, kecamatan, atau di kantor pos. Yang pasti titik lokasinya tidak jauh dari agen e-warung atau warung sembako maupun pasar. Nah, jadi di sini KPM berhak belanja dimanapun ya, tidak mesti di e-warung. Nah, pilih sesuai titik lokasi yang terdekat dari tempat penyaluran atau dari tempat rumah masing-masing. Tidak harus belanja di e-warung, tapi bebas ya teman-teman. Nah, yang terakhir, ini yang perlu KPM BPNT pahami dan benar-benar harus diingat ya. Jadi pada saat melakukan transaksi
atau belanja, baik itu di e-warung, warung sembako maupun di pasar, tolong minta bukti pembelian setruk ya teman-teman, atau nota. Itu berisi nama dan harga barang yang dibeli. Nah, jadi ini adalah sebagai bukti pertanggungjawaban KPM kepada pusat ya, mengenai penggunaan dana bantuan program BPNT khususnya di tahun 2022 ini. Nah, jadi simpan baik-baik ya setruk atau nota pembeliannya. Nah, karena nanti akan ada dimintai bukti ya teman-teman, bukti pertanggungjawaban telah dibelanjakan berupa sembako. Nah, itu adalah informasi penting untuk KPM BPNT ya teman-teman. Nah, kemudian untuk KPM PKH, di sini untuk KPM PKH mohon bersabar dahulu ya teman-teman. Tunggu kabar SP2D dari pendamping PKH masing-masing. Nah, jika nama kalian belum masuk SP2D, maka belum akan cair ya teman-teman. Jadi untuk yang mau cair adalah nama-nama yang sudah masuk dalam SP2D. Nah, memang pada saat ini pencairan PKH sudah mulai berjalan. Nah, namun pencairan PKH sekarang ini pencairannya bertahap ya teman-teman. Tidak semua dalam satu wilayah cair bersamaan. Jadi ada jarak ya teman-teman, beberapa jam atau beberapa hari baru masuk ke ATM KKS-nya. Jadi tetap bersabar dahulu ya teman-teman, jika kalian masih terdaftar sebagai penerima dan sudah masuk dalam SP2D maka akan cair. Nah, saat ini yang sudah mulai berjalan atau sudah mulai cair adalah kebanyakan dari Bank BRI ya, di beberapa wilayah seperti wilayah Sumatera, Riau, Palembang, Nias, Kepulauan Bintang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Subang ya teman-teman di Jawa Barat, serta di Singaparna dan Tasikmalaya, dan disusul juga di daerah Makassar dan Balikpapan. Nah, sementara untuk Bank BNI baru segelintir KPM yang masuk ya teman-teman, seperti di daerah Blitar dan Nganjuk di Jawa Timur. Nah, untuk yang lain mohon bersabar dahulu ya teman-teman, tidak perlu bingung karena pencairan ini secara bertahap. Jadi silakan tunggu kabar dari pendamping masing-masing. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.